Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vesy Andiarti dengan NIM 170101122, kelas S1C, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Saya di sini akan mempresentasikan tugas farmakologi 3 yang berjudul tentang anti-Parkinson. Apa sih itu anti-Parkinson? Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sistem saraf dopaminergik di area otak yang disebut dengan substans nigra. 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala. Gejala motorik penyakit Parkinson ada 5. 1. Tremor pada saat istirahat. 2. Kekakuan atau rigiditas. 3. Bradikinesia. 4. Keseimbangan terganggu. 5. Koordinasi tubuh yang mengganggu. Sedangkan gejala non-motorik penyakit Parkinson ada masalah tidur, sembelit, kecemasan, depresi, dan kelelahan. Penggolongan dan contoh senyawa-senyawa obat anti-Parkinson ada 6. 1. Levodopa. 2. Agonis reseptor dopamin. Obatnya ada bromokriptin, ropinirol, pramipexole. Yang ketiga ada inhibitor COMT. Obatnya ada entacapone, tolcapone. Yang keempat ada inhibitor MAO-B selektif. Contoh obatnya ada selegelin. Yang kelima ada amantadin, dan yang keenam ada antimuskarinik. Contoh obatnya ada trihexylphenidil, diferiden, dan triferiden. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang obat levodopa. Levodopa merupakan obat anti-Parkinson yang digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson yang umumnya disebabkan karena kurangnya kadar dopamin di dalam otak. Mekanisme kerja obatnya adalah saat ia masuk ke dalam otak, levodopa akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan. Levodopa dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasi dengan obat lain. Efek sampingnya itu ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, anoreksia, perdarahan saluran pencernaan, hipoortostatik, irama jantung tak beraturan, depresi, dan halusinasi, dan peningkatan enzim hati dan asam urat. Interaksi obat levodopa ini ada 5. 1. Meningkatkan resiko krisis hipertensi bila digunakan bersamaan dengan obat MAOI non-selektif. Yang kedua, meningkatkan toksisitas sistem saraf pusat bila digunakan dengan metilodopa. Yang ketiga, mencetuskan gejala Parkinson bila digunakan bersamaan dengan metoclopramid. Yang keempat, meningkatkan hipotensi postural dan penurunan penyerapan levodopa bila digunakan bersama dengan antidepresan trisiklik. Dan yang kelima, meningkatkan risiko aritmia jantung bila digunakan bersamaan dengan siklopropana atau anestesi halogen. Persediaan yang beredar di pasaran pada obat levodopa ini ada tablet Stalevo, tablet Dispelible Medopar, dan Levoben tablet, dan Levoval. Agonis reseptor dopamin. Contoh obatnya ada bromokriptin. Bromokriptin adalah suatu stimulan reseptor dopamin pada otak, juga menghambat pelepasan prolaktin oleh hipofisis. Mekanisme kerja obatnya yaitu obat untuk mengaktifkan reseptor dopamin prosinapsis pada jalur tuberoindibular dari hipotalamus ke kelenjar dopamin yang menghambat sekresi dan prolaktin dari pituitari anterior. Efek sampingnya ada mual, muntah, hipotensi, mulut kering, sakit kepala, halusinasi, serta psikosis. Interaksi obatnya ada 5. 1. Jika dikonsumsi dengan obat antihipertensi dapat meningkatkan efek dari obat tersebut. Yang kedua, efek terapi dari bromokriptin akan hilang jika dikonsumsi dengan obat golongan antagonis dopamin seperti obat psikotropik. Yang ketiga, domperidon dan metoclopramid dapat menurunkan efek dalam darah. Yang keempat, jika dikonsumsi dengan levodopa dapat menambah efek neurologis. Yang kelima, jika dikonsumsi dengan eritromisin dan antibiotik golongan makrolida lainnya dan meningkatkan kadar bromokriptin dalam darah.
Contoh sediaan yang berada di pasaran itu ada kapsul bromokriptin 5 mg dan ada lagi tablet bromokriptin 2,5 mg dan ada lagi tablet Kripsa bromokriptin 2,5 mg. Contoh obat yang kedua ada Rovinirol. Rovinirol ini adalah salah satu jenis obat golongan agonis dopamin yang digunakan untuk menangani gangguan saraf motorik seperti penyakit Parkinson dan sindrom kaki gelisah. Mekanisme kerjanya yaitu Rovinirol ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar dopamin di dalam otak yang dibutuhkan untuk mengendalikan pergerakan tubuh. Oleh karena itu, obat ini dapat mengembalikan keseimbangan dan kemampuan pergerakan tubuh, menurunkan tingkat tremor dan mengurangi rasa tidak nyaman pada kaki saat bergerak atau tidur. Efek samping dari Rovinirol ini ada nyeri perut, sering buang angin, mulut terasa kering, tubuh merasa panas, jantung berdebar-debar, mual, muntah, pusing, sulit berkonsentrasi. Interaksi obat dan Rovinirol ini ada dua. Satu, meningkatkan risiko munculnya efek samping jika digunakan bersamaan obat-obat yang mengandung hormon estrogen seperti estradiol dan esterol. Yang kedua, mengurangi efektivitas obat jika digunakan dengan dopamin agonis lain seperti fenotiazid dan metocloramid. Contoh sediaan yang berada di pasarannya ini ada Requived 2 mg per tablet. Contoh obat yang ketiga ada Pramipexole. Pramipexole ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson seperti kekakuan otot, pergerakan, gemeteran, kram otot, dan pengendalian otot yang buruk. Mekanisme kerja dari Pramipexole ini memiliki efek yang sama seperti senyawa kimia dalam tubuh yang disebut dengan dopamin. Dopamin merupakan senyawa kimia alami atau hormon yang ada di dalam tubuh. Kadar dopamin yang rendah itu dikaitkan dengan munculnya gejala penyakit anti Parkinson. Efek samping dari obat tersebut ada pening, rasa ngantuk berlebihan, mual, kesulitan untuk tidur, kegedutan, kelemahan atau kelelahan yang tidak biasa. Interaksi obatnya ada 4. 1. Konsentrasi plasma dari Pramipexole akan meningkatkan jika digunakan bersamaan dengan cimetidine. Yang kedua, Pramipexole akan menambah efek sedatif yaitu mengantuk jika digunakan bersama dengan CNS depresan. Yang ketiga, Pramipexole akan meningkatkan efek hipotensi ortostatik jika digunakan bersama dengan antidepresan golongan monoamin inhibitor. Yang keempat, Pramipexole akan menghasilkan efek yang berlawanan jika digunakan bersamaan dengan obat antipsikotik atau metildopa. Contoh sediaan yang beredar di pasaran ada tablet Miripreg 0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg, dan 1,5 mg. Yang kedua ada tablet Ciprol 0,125 mg, Pramipexole 0,25 mg, Pramipexole. Inhibitor COMT. Contoh obatnya ada Entacapone. Obat Entacapone ini merupakan obat penghambat COMT. Obat ini digunakan dalam kombinasi dengan levodopa dan carbidopa untuk mengobati gejala dari penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya ini, obat Entacapone ini bekerja dengan cara memblokir zat alami tertentu yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek ini memungkinkan levodopa ini bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga efek obat itu tidak hilang sebelum dosis berikutnya. Efek sampingnya ada mual, muntah, nyeri perut, diare, konstipasi, perubahan warna urin, kulit, dan hepatitis kolestatik. Interaksi obatnya yaitu penggunaan bersamaan dengan MAOI non-selektif dapat mengakibatkan penghambatan jalur utama dalam metabolisme katekolamin serta dapat mengganggu metabolisme obat lainnya di metabolisme oleh COMT. Contoh obat yang tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat ini adalah linezolid dan translipromin. Contoh sediaan yang berada di pasaran ada tablet Enzafone 200 mg dan Comtan 200 mg tab Entacapone.
Tolcapone. Tolcapone ini digunakan dalam kombinasi dengan carbidopa dan levodopa untuk mengobati gejala penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya ini yaitu bekerja dengan cara meningkatkan efektivitas levodopa. Mekanisme ini dilakukan dengan cara menjaga levodopa dalam darah daripada membiarkannya diubah menjadi metabolit calm. Efek sampingnya ada dyskinesia, mual, gangguan tidur, distonia, hipotensi osteoplastik, diare, pusing, serta halusinasi. Interaksi obatnya yaitu dapat meningkatkan bioavailabilitas levodopa, dapat menyebabkan hipertensi berat tanpa MAOI non-selektif, misalnya phenelzine dan ranitidine. Contoh sediaan yang berada di pasaran ini ada Tolcapone tablet 100 mg. Inhibitor MAOI selektif. Contoh obatnya ada selegiline. Selegiline ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pergerakan akibat penyakit Parkinson. Obat ini tidak untuk mengobati penyakit Parkinson, hanya meredakan gejalanya saja seperti tremor, kekakuan otot, dan hilangnya pergerakan normal. Mekanisme kerjanya ini yaitu bekerja dengan cara mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin itu tidak menurun. Pasalnya penyakit Parkinson itu terjadi akibat tingginya jumlah dopamin dalam otak. Efek sampingnya yaitu pusing, mual, muntah, konstipasi, nyeri perut, insomnia, serta luka pada mulut. Interaksi obatnya yaitu ada 4. 1. Selegiline itu meningkatkan risiko hipertensi dengan adanya dopamin. Yang kedua, selegiline itu meningkatkan bioavailabilitas dengan adanya kontrasepsi oral atau obat pengganti hormon. Yang ketiga, selegiline itu berpotensi secara fatal menyebabkan sindrom serotonin dengan adanya obat antidepresan dan agonis serotonin. Yang keempat, selegiline ini berfungsi secara fatal menyebabkan hipotensi dengan adanya vetidin dan opiat lainnya. Contoh sediaan yang berada di pasaran ini ada selegiline hidroklorida kapsul 5 mg. Amantadine. Amantadine adalah obat yang digunakan dalam penanganan penyakit Parkinson maupun penyakit influenza A. Mekanisme kerja obatnya ini adalah cara kerja obat ini dapat dilihat dari kandungan bahan aktifnya yang berupa senyawa organik yang bernama 1-aminodamantan dan juga 1-amandatilamin. Pada kasus Parkinson, obat bekerja dengan cara menguatkan kembali tremor, rigiditas, dan bradikardia yang melemah. Efek sampingnya ini yaitu kelihatan kabur, mual, muntah, mengantuk, sakit kepala, mulut kering, serta sembelit dan gangguan tidur. Interaksi obat dari amantadine ini ada 3. Amantadine ditambah cotrimazole menjadi interaksi antara amantadine dan cotrimazole itu diduga menyebabkan kebingungan akut pada seorang pria tua dan toksisitas amantadine pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir. Yang kedua, amantadine ditambah fenilpropanolamin menjadi psikosis dengan menghasilkan pengalaman deja vu yang intens dan berulang. Yang ketiga ada toksisitas sistem saraf pusat aditif dengan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Contoh sediaan yang berada di pasaran ini ada 3. 1. Amantadine HCl Sandoz tablet 200 mg. Yang kedua tablet amantadine 100 mg. Yang ketiga kapsul amantadine 100 mg. Antimuscarinic. Contoh obatnya ada trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati tremor, kram, kekakuan, dan kelemahan otot pada penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara mengubah sinyal saraf yang tidak biasa dan melemaskan otot yang kaku. Efek sampingnya ada reaksi alergi, demam, detak jantung yang cepat atau tidak beraturan, cemas, halusinasi, kebingungan, kehilangan kesadaran dan ruang, serta adanya hiperaktif. Interaksi obat. Interaksi obat ini ada 3. 1. Trihexyphenidyl ini meningkatkan efek samping antimuskarinik dari fenoniazid, clozapine, antihistamin, nefovan, dan amantadine. Yang kedua, penggunaan trihexyphenidyl ini dengan obat golongan MAOI menyebabkan mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi, dan kesulitan buang air kecil.
Yang ketiga ada trihexyphenidyl, memiliki efek yang berkebalikan dari metoclopramid dan domperidone pada saluran pencernaan. Contoh sediaan yang beredar di pasaran ada tablet trihexyphenidyl dengan 2 mg dan 5 mg. Yang kedua ada biferidet. Biferidet ini adalah obat untuk mengatasi penyakit Parkinson dari kelainan-kelainan yang menyerupai Parkinson. Biferidet ini digunakan untuk mengatasi efek samping tertentu seperti pergerakan tiba-tiba yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Mekanisme kerja dari biferidet ini yaitu bekerja dengan cara blocking acetylcholine di CNS selektif antimuskarinik di nigrospinal. Samping dari biferidet ini yaitu ada mulut kering, pandangan kabur, retensi urin, pusing saat berdiri, dan konstipasi. Sedangkan interaksi obatnya ini yaitu peningkatan sistem saraf pusat dengan efek samping fenifer dengan obat psikotropik, antikolinergik, antibistarium, obat anti Parkinson lain, dan antispasmodik dapat mempotensi dyskinesia dan levodopa. Contoh sediaan yang berada di pasaran yaitu ada biferidet oral 2 mg dan biferidet parenteral 10 mg sampai 20 mg. Baiklah, inilah hasil dari presentasi saya tentang anti Parkinson. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.